BMP HKUM 4103 Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 1 Kegiatan Belajar 2. Pengertian filsafat hukum. Setelah Anda memahami pengertian filsafat dan cakupan kajian filsafat, kini tiba saatnya Anda perlu memahami pengertian hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum bukanlah cabang dari ilmu hukum, melainkan cabang dari ilmu filsafat yang hendak menelaah hukum dengan pendekatan filsafat, yakni dengan melihat dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari hukum. Pengertian hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, Anda tentu saja sudah mengenal bahwa untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis, ada gabungan kaidah atau norma yang perlu kita taati. Ingatkah pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP, atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN pada waktu Anda berada di SD, SMP, atau SMA? Ada 4 kaidah atau norma yang ada di masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama berbicara mengenai kewajiban seorang hamba untuk taat kepada Tuhannya. Tuhan telah menegaskan bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk kepada beribadahku. Ibadah dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menghindari segala larangannya. Manusia yang lalai akan mendapatkan sanksi di akhirat kelak. Berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bertitik tolak dari hati nurani setiap manusia. Setiap manusia fitrahnya harus berbuat baik terhadap sesamanya, menghormati kedua orang tua, dan menghormati sesamanya. Pelanggaran terhadap norma ini akan menyebabkan Anda menjadi cemas, tidak nyaman, merasa bersalah, dan sebagainya. Dengan demikian, sanksi berasal dari diri sendiri. Norma yang sudah memperhatikan aspek eksternal, yakni norma kesopanan. Pelanggaran terhadap norma ini akan membuat Anda dikucilkan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Contoh yang dapat diberikan, misalnya Anda tidak datang ke tetangga yang mengalami musibah tanpa alasan yang jelas, atau Anda tidak datang pada saat ada kerja bakti di kampung. Hal ini, jika Anda melakukannya berulang kali, Anda akan dikucilkan. Ketika Anda mengalami hal yang sama, tetangga Anda pun akan cuek. Norma terakhir yang mempunyai kekuatan memaksa dan memiliki sanksi yang relatif tegas atau norma hukum. Pelanggaran terhadap norma ini akan menimbulkan sanksi yang berlakunya dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara, yakni melalui lembaga-lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apa itu hukum dan apa saja yang melanggar hukum. Mengenai hal ini akan dijelaskan secara ringkas dalam pokok bahasan ini. Peraturan hukum hanya merupakan lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma-norma hukum. Menurut Zevenbergen, sebagaimana dikutip oleh Sacipto Raharjo, norma hukum mengandung 2 hal berikut. 1. Patokan penilaian, yaitu menilai kehidupan masyarakat dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik. 2. Patokan tingkah laku, yaitu berdasarkan suatu penilaian tertentu dibuatlah petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan. Sacipto Raharjo tahun 2000 halaman 30. Dengan demikian, di satu pihak norma hukum mengandung makna sebagai patokan yang membuat penilaian mengenai perbuatan tertentu menurut hukum. Di pihak lain, hal tersebut merupakan patokan, ukuran, atau pedoman untuk berperilaku atau makna dalam hidup menurut peraturan hukum. Franz Manisuceno yang mengutip pendapat Reinhold Zipelius mengemukakan bahwa terdapat 3 nilai dasar yang harus direalisasikan dalam hukum, yaitu nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Penjelasannya sebagai berikut. Nilai kesamaan. Zipelius memandang bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai-nilai kesamaan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan pada siapa yang kuat dan siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria tujuan yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak digambarkan sama di hadapan hukum. Hukum berlaku umum dan tidak mengenal diskriminasi. Apa yang Anda sering dengar dengan kesetaraan di hadapan hukum berpijak pada nilai kesamaan ini. Suseno tahun 1999 halaman 115. 2. Nilai kebebasan. Inti dari kebebasan ialah setiap orang atau kelompok yang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang dapat hidup sesuka hatinya. Secara hakiki, manusia itu adalah individu yang bersifat sosial. Maksudnya, ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain. Oleh karena itu, ia harus memperhatikan serta bergantung pada orang lain, interdependent. Pendeknya, kebebasan
seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan berlakunya wewenang terhadap tugas-tugas negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum sehingga dapat melaksanakan tugas tersebut tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. 3. Nilai solidaritas. Hukum adalah kelembagaan dari kebersamaan manusia. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon yang secara hakiki hidup bersama. Adanya kondisi ini memerlukan tatanan hidup untuk mengatur hubungan sesama manusia. Pembatasan kebebasan yang dilakukan dalam rangka memberikan ruang gerak kepada pihak lain sekaligus merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas sesama manusia. Dalam Revolusi Prancis, ini dikenal dengan semboyan fraternité, yang artinya persahabatan. Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini memerlukan tatanan hukum untuk mendukung sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, ketentuan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua. Tidak boleh ada di antara kita yang dibiarkan menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain. B. Pengertian filsafat hukum. Sebagaimana dikemukakan di muka, pendekatan dalam penulisan modul ini adalah pendekatan filsafati yang dikenal dengan filsafat. Intinya merupakan usaha untuk memahami atau memahami dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Bidang filsafat sangat luas dan mencakup secara keseluruhan, sejauh mana dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Filsafat berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Tujuan dari filsafat tidak lain adalah pemahaman atau understanding dan kebijaksanaan atau wisdom. Alim Dovir tahun 2011 halaman 17. Adapun definisi filosofi itu sendiri belum ada suatu kesepakatan yang dapat diterima secara memuaskan oleh semua pihak. Gerard Beckman, sebagaimana dikutip Darmo Diharjo dan Siddhartha, menyatakan bahwa pertanyaan tentang apakah filsafat itu sama dengan orang lain dengan filsafat itu sendiri, Darmo Diharjo dan Siddhartha tahun 2004 halaman 6. Namun untuk menghindari memuat panjang yang belum tentu usai, penulis mengemukakan pengertian filsafat untuk definisi kerja semata serta sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab asal muasal dan hukumnya. Jadi pengertian filsafat untuk definisi kerja semata sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi yang mengenai hakikat yang ada, sebab asal muasal dan hukum dan juga ilmu filsafat sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral. Ontologi atau metafisika membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai asal atau sumber dari mana sajakah pengetahuan yang diperoleh manusia. Apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia? Dan bagaimanakah susunan pengetahuan yang diperoleh manusia? Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Kemudian filsafat moral membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Nilai ini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah. Dalam penulisan ini filsafat berfungsi sebagai metode atau sebagai cara berpikir secara reflektif atau mendalam. Penyelidikan yang menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati dan teliti. Filsafat berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas. Metode berpikir semacam ini bersifat inklusif, mencakup secara luas dan sinoptik secara garis besar. Oleh karena itu, berbeda dengan metode pemikiran yang dilakukan oleh ilmu-ilmu khusus. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan abadi, perennial problem. Pertanyaan abadi ini adalah pertanyaan yang dapat dijawab secara logika, namun pertanyaan ini tidak pernah menemukan jawabannya secara memuaskan, meskipun setiap filsuf memiliki izin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengajukan argumentasi yang logis dan rasional. Filsafat sebagai cara berpikir berarti melakukan perenungan yang sangat mendalam sehingga mencapai hakikat, berpikir secara global atau menyeluruh, atau berpikir dengan melihat berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan.
Berpikir demikian merupakan upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam berpikir filosofis sebagai berikut. 1. Sistematis. 2. Konsepsional. 3. Koheren. 4. Rasional. 5. Hipnotik. 6. Mengarah pada pandangan dunia. Terus ketujuh. Adakah ketujuh? Tidak ada ketujuh. Oke. Kita mulai yang nomor 1. Berpikir filosofis. 1. Sistematis. Pemikiran yang sistematis dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis berarti masing-masing unsur yang saling berkaitan mengenai satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. 2. Konsepsional. Konsepsional berkaitan dengan ide atau gambar atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan aslinya sehingga maksud dari konsepsional tersebut sebagai upaya menyusun suatu bagan yang terkonsepsi atau jelas. Berpikir secara filsafat sebenarnya berpikir tentang hal dan proses. 3. Koheren. Koheren atau runtut berarti unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan dengan satu sama lain. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logistik. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran logistik, uraian tersebut dikatakan sebagai uraian yang tidak koheren atau tidak runtut. 4. Rasional. Maksud rasional adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logistik. Artinya, filsafat pemikiran harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau logika. 5. Sinoptik. Sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh dalam kebersamaan secara integral. 6. Mengarah pada pandangan dunia, world view. Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk menjelaskan dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Perlu ditambahkan, selain dari 6 hal tersebut, filsafat sebagai ikhtisar membentangkan cara pandang. Artinya harus dimulai dengan pengakuan akan kebebalan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Socrates, saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Melalui kesadaran inilah kemudian berusaha untuk memahami kata-kata serta mendalami kembali peristiwa dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap lazim, dalam hal ini konstelasi hukum. Pengakuan akan kebebalan secara otomatis akan menggiring pada kesadaran cinta pada kearifan dan kebenaran. Demikianlah, filsafat menjadi sandaran atas suatu kesimpulan yang benar pada suatu tempat dan waktu tertentu, tetapi berubah dalam tempat dan waktu serta sudut pandang yang lain. Apa yang menjadi jawaban dari filsafat tidaklah pernah abadi. Karena itulah, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir suatu masalah. Masalah-masalah filsafat tidak pernah dapat diselesaikan, justru karena ia bersifat filsafat. Pemikiran-pemikiran baru akan selalu muncul dan berkembang dan tidak pernah berakhir sebagai hasil dari kreativitas akal budi manusia. Perlu diketahui bahwa dengan metode berpikir filsafat ini, di kalangan ulama Islam terdapat ikhtilaf. Ulama yang berkeberatan terhadap filsafat, golongan salaf, mengemukakan bahwa adanya pemikiran filsafat dianggap sebagai bidah dan perselingkuhan. Al-Quran tidak untuk diperdebatkan, dipikirkan, dan ditakwilkan menurut akal pikir manusia. Tetapi Al-Quran untuk diamalkan sehingga dapat dijadikan contoh kehidupan di dunia dan akhirat. Sementara itu, golongan yang tidak berkeberatan beralasan bahwa filsafat dapat membantu menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran dengan penjelasan yang dapat diterima oleh akal pikir manusia. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mendesak pentingnya manusia untuk berpikir tentang dirinya sendiri, tentang alam semesta, untuk mengimani Tuhan Sang Pencipta. Yang termasuk pernyataan abadi dalam konteks hukum adalah persoalan keadilan. Keadilan ini mengungkapkannya karena keadilan memiliki sifat relatif dan individual. Apa yang dianggap adil dalam persepsi manusia di saat yang satu sering kali dianggap tidak adil oleh persepsi manusia yang lain. Pendekatan filsafati ini digunakan untuk mencoba memberikan pemahaman keadilan yang beragam namun memiliki inti satu dalam permasalahan. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata filsafat? Sifat apa yang melekat pada filsafat? Bagaimana pula dengan filsafat hukum?
Pada hakikatnya, sifat filsafat dan filsafat hukum berada dalam satu keutuhan sebagai berikut. Bersifat universal, yaitu berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Itu artinya yang terbersih dalam pikiran kita meliputi pengalaman-pengalaman manusia yang bersifat umum. Dengan pendekatannya yang radikal, kajian filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan yang universal. Dengan demikian, yang menjadi persoalan kefilsafatan tidak berkaitan dengan objek-objek khusus. Anda juga bisa menyebutkan bahwa masalah kefilsafatan sangat terkait juga dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan berapa harta yang Anda infakkan dalam tiap tahun, melainkan akan bertanya apa yang memotivasi Anda menginfakkan harta. Apakah sekedar mencari surga, mencari ridha Tuhan, atau justru supaya dianggap dermawan? Bersifat spekulatif, yakni permasalahan yang melampaui batas-batas ilmu pengetahuan, yakni dengan membuat tekanan-tekanan cerdik tentang hal-hal yang ada di luar pengetahuan sekarang. Misalnya, keadilan, kesetaraan, kemanfaatan, kebahagiaan, dan sebagainya. Bersangkutan dengan nilai-nilai, yaitu persoalan filsafat yang bertalian dengan keputusan tentang penilaian moral, penilaian berestetika, agama, budaya, dan permasalahan sosial lainnya. Nilai di sini berarti suatu kualitas abstrak yang ada pada sesuatu hal. Nilai-nilai dapat dipahami dan dihayati. Jadi dapat saya tegaskan bahwa nilai adalah suatu kualitas abstrak yang menimbulkan rasa senang, puas, atau bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya. Bersifat kritis, filsafat dalam melakukan analisis terhadap permasalahan atau konsep-konsep yang oleh ilmuwan diterima begitu saja tanpa pemeriksaan dan dilakukan secara kritis dalam filsafat. Setiap bidang pengalaman manusia, baik di bidang ilmu maupun agama, mendasarkan penyelidikannya pada asumsi-asumsi yang diterima sebagai tolok berpikir dan berbuat. Asumsi-asumsi tersebut diterima begitu saja dan diterapkan tanpa diperiksa secara kritis. Bersifat implikatif artinya bahwa apabila suatu persoalan di filsafat sudah mendapatkan penjelasannya, hal tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan kehidupan manusia. Contoh pertanyaannya adalah, apakah manusia yang paripurna itu berpikir secara radikal? Nah itu, contohnya pertanyaan adalah, apakah manusia yang paripurna itu? Titik. Selanjutnya, berpikir secara radikal. Radikal berasal dari kata Yunani atau radix yang berarti akar. Dengan demikian, berfilsafat artinya berpikir hingga sampai pada akar permasalahan, yakni sampai pada hakikat, esensi, dan substansi yang dipikirkan. Berpikir secara filsafat atau kefilsafatan juga bercirikan pemikiran yang bertanggung jawab. Tanggung jawab utama ditujukan kepada Tuhan dan hati nuraninya sendiri. Apabila kita dikaitkan dengan hukum, hal tersebut artinya adalah Anda melakukan kajian terhadap hukum secara universal, spekulatif, kritis, implikatif, dan radikal. Kajian-kajian tentang kekuasaan, keadilan, wewenang, dan sebagainya memerlukan pemikiran yang sedemikian. Kesimpulannya antara lain adalah, keadilan hakikatnya menghendaki perbedaan, kekuasaan, dan hukum terkait erat sebagai keping mata uang logam. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan.